warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ergia. Saya di sini akan menjelaskan tentang krisis keuangan. Dan sebelumnya saya dari kelas MN22J. Krisis keuangan adalah kondisi di mana sistem ekonomi suatu negara mengalami gangguan serius. Biasanya ditandai dengan jatuhnya nilai mata uang, meningkatnya utang luar negeri, menurunnya cadangan devisa, dan melemahnya sistem perbankan. Dalam konteks Indonesia, krisis keuangan telah terjadi beberapa kali. Salah satunya yang paling dikenal adalah krisis moneter pada tahun 1997 sampai dengan 1998. Krisis keuangan bisa terjadi karena ada beberapa sebab yang mengakibatkan hal yang pertama, ketergantungan pada utang luar negeri. Banyak perusahaan dan pemerintah daerah mengandalkan utang luar negeri yang dapat menjadi beban ketika nilai tukar rupiah melemah. Yang kedua, nilai tukar yang stabil. Krisis sering dipicu oleh spekulasi terhadap mata uang, seperti yang terjadi pada 1997 ketika nilai tukar rupiah anjlok drastis. Yang ketiga, manajemen ekonomi yang lemah, kebijakan fiskal dan moneter yang tidak efektif dapat memperburuk situasi. Misalnya pada masa sebelum krisis 1997, banyak kebijakan ekonomi yang tidak transparan. Dan yang keempat, ketergantungan pada investasi asing. Ketika investor asing menarik dana mereka secara besar-besaran, pasar keuangan dapat runtuh. Yang kelima, korupsi dan praktik bisnis yang tidak transparan. Banyaknya praktik korupsi dan nepotisme memburuk iklim bisnis di Indonesia, terutama sebelum era reformasi. Lanjut, adapun dampak dari krisis keuangan yang terjadi. Yang pertama, penurunan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 1998 turun drastis hingga 13,1%. Yang kedua, PHK massal. Banyak perusahaan yang gulung tikar menyebabkan pengangguran meningkat tajam. Yang ketiga, kenaikan harga barang. Inflasi yang tinggi membuat harga kebutuhan pokok melonjak sehingga daya beli masyarakat menurun. Lalu yang keempat, krisis sosial dan politik. Krisis ekonomi seringkali diikuti oleh gejolak sosial seperti kerusuhan pada Mei 1998 serta pergantian rezim dan orde baru ke era reformasi. Meski separah 1997, Indonesia juga terkena dampak krisis keuangan global 2008. Pasar saham anjlok dan ekspor menurun akibat turunnya permintaan global. Namun perekonomian Indonesia lebih tangguh karena adanya konsumsi domestik yang kuat dan cadangan devisa yang lebih stabil. Jadi, krisis keuangan adalah tantangan besar bagi Indonesia, tetapi juga menjadi peluang untuk belajar dan memperbaiki sistem ekonomi. Langkah-langkah preventif seperti pengelolaan uang yang baik, diversifikasi ekonomi, dan peningkatan transparansi diperlukan agar Indonesia dapat lebih tangguh menghadapi krisis di masa depan. Sekian penjelasan krisis keuangan dari saya. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan krisis keuangan dari saya. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.